Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nonton, yang sudah nge-like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak apa sebesar lah, terserah, pokoknya terima kasih pokoknya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu videonya, penggalan video dari Said Didu ya. Bukan dari Said Didu, maksudnya video itu yang beredar di salah satu di media sosial lah, penggalannya Pak Said Didu yang memberikan pernyataan dalam satu, mungkin apa sih itu ya. Saya nggak tahu itu video panjangnya itu kayak apa, hanya saja ada poin-poin yang bisa tangkap ya. Kita tahu ya Said Didu adalah orang yang eh, orang yang seringkali mengkritisi Pak Jokowi, kemudian yang tidak suka sekali lah sama Pak Jokowi gitu, sama Pak Jokowi, dan dulu sempat mendukung Pak Prabowo, dan akhir-akhir ini kayaknya sih dia masih ada kecenderungan kepada Pak Prabowo, hanya saja dia tidak begitu suka karena di situ ada Mas Gibran gitu kan, yang notabene Mas Gibran ini adalah anak dari Pak Jokowi, yang merupakan Pak Jokowi ini musuh politiknya Pak Said Didu gitu kan. Kalau Pak Jokowi sih mungkin ya biasa-biasa aja gitu ya. Wong Rismon orang yang sudah ngolok-ngolok, ngata-ngatain, kurang apa nggak Rismon ngata-ngatainnya, tapi begitu datang minta maaf luar biasa legowonya Pak Jokowi. Tapi oke lah, kita nggak bahas Pak Jokowi sekarang, kita bahasnya Pak Said Didu ini. Ucapannya Pak Said Didu ini menarik banget nih teman-teman. Oke, kita lihat dulu videonya, hanya sepenggal, mungkin tidak panjang-panjang ini nanti durasi videonya. Oke, kita lihat cuing. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil alih. Itu keluar kata-kata. Saya bisa memastikan, dan itu diskusi di kelompok sangat elit di oposisi, dan saya sepertinya tidak ada jalan keluar. Memperbaiki bangsa adalah menjatuhkan dua-duanya. Setelah itu kita ambil alih. Itu keluar kata-kata. Dan saya berdiri, saya menyatakan saya tidak setuju cara itu. Karena yang akan terjadi bukan jatuh dua-duanya, tapi kembalinya geng Solo, oligarki, dan parjo. Oke teman-teman, sudah disimak ya bersama-sama dengan seksama ya, bahwa penggalannya pendek sekali, tapi ini maknanya kalau menurut saya ini luas sekali ya, besar sekali untuk bangsa dan negara ini ya. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan dari perkataannya Pak Said Didu ini, jadi Pak Said Didu ini seolah-olah sedang berada di satu forum, mungkin ya, ada forum musyawarah atau rapat atau apalah gitu kan, bersama para oposisi pemerintah gitu kan. Oposisi pemerintah kita tahulah siapa semua gitu kan. Mungkin tidak semuanya, tapi kan kelompoknya mereka lah. Kita bisa tahu orang-orang yang tidak suka sama Jokowi, tidak suka sama Gibran, sebenarnya suka sama Pak Prabowo tapi tidak suka sama Pak Jokowi, dan tidak suka sama Mas Gibran gitu kan. Itu tersirat sekali dari ucapannya Pak Said Didu ini ya. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti itu, jadi berada di satu ruangan, kemudian melakukan rapat, kemudian muncullah ide-ide akan melakukan, katanya di situ. Kalimat yang keluar dari Pak Said Didu di situ mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar kecuali mengambil alih dengan menjatuhkan keduanya. Nah, saya potong di sini ya, menjatuhkan keduanya. Teman-teman, mungkin masih ingat ya orang-orang yang menginginkan Mas Gibran itu diturunkan lalu dimakzulkan. Mas Gibran dimakzulkan itu siapa semua orang-orangnya? Ya orang-orang itu termasuk Pak Said Didu itu. Menginginkan Mas Gibran ini tidak jadi Wapres. Saya bingung ya, kenapa? Kenapa takut sekali dengan Mas Gibran itu, takut sekali. Takut kenapa gitu? Takut negara ini hancur. Enggak juga. Negara ini aman-aman saja kan. Sampai sekarang gitu. Aduh. Mungkin ketakutan itu ya. Ketakutan. Saya juga heran.
Kalau seandainya Mas Gibran masih jadi wakil presiden, kan presidennya masih Pak Prabowo, kenapa harus dimajukan Mas Gibran itu kan? Yang kita tahu Mas Gibran itu wakil presiden itu kan kita tahu kan nggak punya kekuasaan apa-apa, semua yang menentukan itu presiden. Wakil presiden itu hanya menjalankan titah dari presidennya gitu, kecuali presidennya sudah nggak ada, wakilnya bisa jadi menggantikan presiden gitu kan. Tapi selama presiden ini ada, kan nggak bisa. Cuma kan takut masalahnya. Takutnya gimana? Takutnya kalau Mas Gibran ini terus berkuasa terus, pengaruhnya akan semakin besar kepada rakyat Indonesia ini. Takut mereka itu. Takut apa? Takut tidak bisa menguasai lagi lini-lini kekuasaan, kursi kekuasaan di negeri ini gitu. Kenapa? Karena Mas Gibran itu keluarganya Pak Jokowi, anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu masih dicintai rakyatnya 80%. Menakutkan itu. Kesempatan mereka untuk mengambil alih kekuasaan itu sulit sekali dengan sistem pemilihan yang ada sekarang ini gitu. Sehingga itu tadi ya. Jadi poin utamanya adalah kita tahu bahwa sebelumnya itu ada orang-orang yang ingin menjatuhkan, memakzulkan Mas Gibran. Hanya saja usahanya itu kemarin kan sempat ya mengirimkan surat ke DPR. Tapi kan di DPR diabaikan gitu, dicuekin, nggak dibahas itu suratnya. Nah, kemudian muncullah kalimat ini, karena sulit ini menjatuhkan Gibran. Jadi kita tidak bisa dekat dengan Prabowo gitu, kemungkinannya gitu kan. Maka muncullah kalimat ini katanya, tidak ada jalan keluar kecuali menjatuhkan keduanya. Kemudian setelah keduanya itu dijatuh, kita ambil kekuasaan itu gitu kan. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini tersirat bahwa akan ada upaya semacam kudeta itu. Masih ingat? Ini enggak? Mungkin ada yang pernah nonton podcastnya Denny Sumargo ya, tentang seorang peramal yang bernama Hatgumai kalau nggak salah. Yang kita tahu lah peramal ini ramalannya sering terbukti gitu bahwa di 2026 akan ada upaya kudeta gitu kan terhadap pemerintahan yang sah, pemerintahan Prabowo ini. Ya mungkin salah satu tandanya ini mungkin. Bahkan dulu kalau nggak salah ya ada seorang Refli Harun mungkin yang bilang, mungkin ya kalau salah mohon maaf, itu mengatakan bahwa gerakan itu pada bulan Oktober nanti katanya, pas 2 tahun kekuasaannya Pak Prabowo. Mungkin masih ingat itu videonya, boleh dicek ulang itu. Apa mungkin ini masih ada hubungannya ya, kaitannya? Saya nggak tahu, tapi kan yang kita tahu mereka itu satu kelompok, Refli Harun, terus Said Didu, terus banyaklah yang satu kelompok dengan mereka-mereka ini. Jadi dari kalimat ini teman-teman ada isyarat tersirat bahwa mungkin ada upaya-upaya akan melakukan kudeta. Itu mungkin sih, ini kan mungkin cuma penafsiran aja. Kemudian Said Didu mengatakan bahwa saya nggak setuju kalau seperti itu gitu kan, menjatuhkan keduanya gitu. Karena kalau jatuh keduanya, kemungkinan kalau analisa saya, logika saya itu menganalisanya gini, kalau seandainya jatuh keduanya, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Kalau dilakukan pemilihan ulang, Pak Jokowi keluarganya bisa maju mencalonkan diri jadi presiden. Aduh, ini kalau seandainya dilakukan pemilihan ulang, misal skenarionya, seandainya dijatuhkan, Prabowo jatuh, Mas Gibran jatuh gitu kan. Kemudian nanti ada skenario pemilihan ulang. Nah, skenario pemilihan ulang nanti jelasnya orang-orangnya Pak Jokowi akan ada yang mencalonkan diri. Orang-orangnya Pak Jokowi kan termasuk Kang Deddy Mulyadi. Termasuk pendukungnya Pak Jokowi, iya kan? Orang-orangnya Pak Jokowi. Repot itu kalau Kang Deddy Mulyadi sudah naik nanti, gitu kan? Kalau sudah naik mencalonkan diri, wah kayak nggak ada lawan itu. Tambah lagi dengan keluarganya Pak Jokowi, tambah lagi dukungan dari Pak Jokowi.
Ya mungkin analisa para pengamat dulu itu benar bahwa Prabowo itu katanya nggak akan menang kalau seandainya dulu nggak ada Gibran, gitu kan. Kalau lawannya ada Ganjar, kemudian seandainya Ganjar itu di situ ada Jokowi dan Gibran, kemungkinan Ganjar yang menang, gitu kan. Maka analisanya ya kalau seandainya skenario nya kayak tadi, Prabowo Gibran jatuh, gitu kan, di kudeta. Kemudian setelah itu akan dilakukan pemilihan ulang, gitu kan. Ya karena belum sesuai ini kan, entah nanti mekanismenya bagaimana, yang jelas akan ada pemilu ulang, gitu kan. Nah nanti orang-orangnya Pak Jokowi kan bisa mencalonkan lagi, bisa berkuasa lagi. Ini mungkin yang dipikirkan oleh Said Didu. Nggak bisa, nggak benar kalau kayak gini mungkin. Oke teman-teman, analisa saya seperti itu ya. Yang pertama, poin-poinnya yang tersirat yaitu tadi kemungkinan ramalannya Hatgumai ini mungkin benar, bahwa akan ada upaya-upaya itu. Ya, yaitu upaya-upaya ini ya, upaya-upaya kudeta itu kemungkinan. Saya sih bukan termasuk orang yang percaya dengan ramalan-ramalan itu ya, tetapi ya mungkin kalau dihubung-hubungkan ada kaitannya. Artinya Hatgumai dengan ramalannya, entah apapun itu sumber ramalannya, ya saya tidak tahu apa itu hasil analisa atau hasil bisikan-bisikan makhluk gaib atau apa, ya kita nggak tahu. Tapi ramalan itu kayak mendekati benar gitu kan tanda-tandanya. Oke teman-teman, sekian saja ya ulasan pada video ini. eh, kita tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu mencermati, mengolah setiap informasi yang datang kepada kita di media sosial ya, yang kita lihat, yang kita baca dan seterusnya. Kita cermati supaya kita tidak mudah terjebak dengan informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi hoak, informasi-informasi yang biasanya hanya yang tidak benar, yang punya tujuan untuk merusak bangsa Indonesia. Tetap menjadi bangsa yang beradab dengan mengedepankan nilai-nilai moral, bertutur kata sopan, meskipun di media sosial. Oke teman-teman, sekian saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.